Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 245, apakah ini sebuah pengakuan? Melihat seikat besar bunga lili putih itu, Ningsi berkedip linglung dan mengambilnya secara refleks. Kemudian para pelayan datang satu persatu untuk menggelar taplak meja dan meletakkan lilin. Dalam waktu 5 menit, mereka telah menyiapkan makan malam dengan cahaya lilin yang tak tertandingi. Setelah membungkuk, para pelayan yang terlatih itu pun pergi. Jadi ini yang dimaksud Lu Tingqiao tentang tinggal di rumah untuk makan. Dia pikir dia bermaksud memasak di rumah. Dia terlalu naif. Baru saja dia melihat seragam pelayannya terukir kata-kata, Red Chamber. Red Chamber adalah restoran swasta paling terkenal di kalangan bangsawan kota B. Restoran itu hanya melayani satu meja setiap hari, dan reservasinya harus menunggu hingga tahun depan. Restoran ini juga memiliki aturan bahwa Anda tidak dapat memesan hidangan apapun, Anda makan apapun yang mereka masak. Restoran ini memang seperti itu, tetapi Lu Tingqiao berhasil membuat mereka menyediakan layanan pesan antar. Ningsi memandangi bunga-bunga, lalu menatap makan malam dengan cahaya lilin. Bukankah ini semua pertanda sebuah pengakuan? Sebuah suara kecil di kepala Ningsi berbisik ketakutan. Lu Tingqiao sengaja menyuruh Little Treasure pergi hari ini, mengatur semua ini terlebih dahulu, dan bahkan bertanya padanya bagaimana cara mengejar gadis-gadis, yang merupakan pertanyaan yang sangat mengarahkan. Apakah dia benar-benar akan? Mengapa semakin dia berpikir, semakin dia panik? Detik berikutnya, tatapannya tertuju pada tempat pencuci mulut kecil di sebelah meja. Tidak mungkin ada cincin pertunangan yang tersembunyi di dalam kue itu, kan? Batuk. Mustahil. Mengingat karakter Lu Tingqiao, tidak mungkin dia akan menggunakan metode yang mudah ditebak. Tidak suka makanannya. Melihat raut wajahnya yang tidak bagus, Lu Tingqiao sedikit mengernyit, lalu mengangkat telepon. Aku akan meminta mereka menyingkirkan ini dan membawa yang lain. Ningsi buru-buru melambaikan tangannya. Tidak perlu. Itu semua hidangan yang aku suka. Maksudku, seharusnya aku yang mentraktirmu, kok malah kamu yang mentraktirku. Sama saja, kata Lu Tingqiao acuh tak acuh. Kemudian dia menarik kursi untuknya seperti seorang pria sejati. Batuk, terima kasih, Ningsi hanya bisa duduk. Dia mengamati Lu Tingqiao dengan hati-hati, lalu menyadari satu detail tertentu. Hari ini bukan hari kerja, jadi dia seharusnya mengenakan pakaian kasual. Namun, hari ini dia berpakaian rapi, dan mengenakan dasi kupu-kupu untuk pertama kalinya. Setelah duduk, Ningsi menyadari dalam kelinglungannya, dia lupa bahwa dia masih memegang bunga di tangannya, jadi dia buru-buru mencari vas untuk menatanya. Suka? Tanya Lu Tingqiao. Apa? Ningsi terkejut. Bunga lili. Aku sangat menyukainya. Aku pikir bunga lili sangat cocok untukmu. Ningsi. Apakah ia berbicara tentang bagaimana bunga lili melambangkan kemurnian atau persatuan harmonis yang bertahan selama 100 tahun? Makanlah. Lu Tingqiao memberikannya beberapa makanan dengan sumpitnya. Tidak apa-apa, aku akan memakannya sendiri. Untuk menyembunyikan kecemasannya, Ningsi mulai melahap makanannya. Ketika dia makan sampai perutnya mulai terasa tidak enak, dia akhirnya menyadari ada yang tidak beres. Dia memegang kue yang setengah dimakan di satu tangan, dan dia mengernyitkan dahinya saat melihat pria di seberangnya. Lu Tingqiao belum makan banyak, tetapi dia telah membuka sebotol anggur yang telah dia minum sendiri. Botol itu tampak hampir kosong sekarang. Lu Tingqiao, kenapa kamu hanya minum anggur, dan begitu banyak? Aku tidak melihatmu makan banyak, Hampu. Ningsi masih mengunyah kue di mulutnya ketika berbicara, dan ketika sedang berbicara, dia tiba-tiba menggigit sesuatu yang keras, dan buru-buru membuka mulut untuk meludahkannya. Apa-apaan ini, gigiku mati rasa. Dengan bunyi ding, sebuah cincin berkilauan jatuh ke piring porselen putih di depannya.